kita akan bahas soal i'tikaf. Sebuah ibadah yang luar biasa banget, terutama buat memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Yuk, kita gali lebih dalam. Gimana retreat spiritual ini bisa jadi pengalaman yang mengubah hidup kita. Coba deh jujur sama diri sendiri. 10 malam terakhir Ramadan udah di depan mata, tapi pikiran kita kemana? Fokus ibadah atau udah mikirin warna gorden sama kue lebaran? Ini dilema kita semua di zaman sekarang, di mana kehusyukan sering keganggu sama persiapan duniawi. Tapi tenang, ada solusinya. Ada sebuah tradisi dari Nabi yang emang dirancang khusus untuk memotong semua kebisingan itu. Namanya i'tikaf. Ini cara yang super ampuh buat kita kembali fokus ke tujuan utama Ramadan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memotong kebisingan. Sebenarnya, apa sih tujuan utama dari retreat spiritual yang satu ini? Intinya tuh ini, menggunting. Ya, kita secara sadar memotong semua urusan duniawi dari pikiran kita. Nggak ada lagi mikirin baju baru, kue kering, atau renovasi rumah. Tujuannya cuma satu, biar kita bisa benar-benar fokus. Proses inilah yang disebut tazkiyatun nafs, atau pembersihan jiwa. Sekarang, biar lebih mantap, yuk kita pahami dulu apa sih definisi i'tikaf yang sebenarnya. Kalau fondasinya kuat, insya Allah prakteknya juga jadi lebih bermakna. Nah, kalau dari segi bahasa, i'tikaf itu artinya simpel aja, tinggal atau menetap di suatu tempat. Mau tempatnya bagus atau jelek, pokoknya tinggal di situ. Tapi, dalam istilah agama atau syariat, maknanya jadi sangat spesifik, mengasingkan diri di masjid dengan niat yang jelas untuk ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Kuncinya ada di kalimat ini, al-muksu fil masjidi biniyah. Artinya, ada dua elemen yang nggak bisa ditawar. Pertama, lokasinya harus di masjid. Kedua, harus ada niat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa dua hal ini, yaitu bukan i'tikaf namanya. Oke, bagian ini yang paling seru. I'tikaf itu ternyata fleksibel banget loh. Jadi, sesibuk apapun Anda, pasti ada cara buat ikutan. Mari kita lihat paket-paket i'tikaf yang bisa Anda pilih. Coba lihat, ada banyak pilihan. Mau yang super full 20 hari, seperti Ramadan terakhirnya Nabi, atau paket sunnah utama 10 hari. Nggak punya banyak waktu? Ada paket 24 jam. Buat yang super sibuk, ada paket Batman, mulai dari jam 1 pagi sampai sahur. Bahkan yang paling minimalis pun ada, cukup beberapa saat di masjid dengan niat i'tikaf. Jadi nggak ada alasan lagi kan? Oke, kita udah niat, udah di masjid. Terus, ngapain aja biar waktu kita di sana maksimal? Nah, ini dia kurikulum spiritual yang bisa kita jalankan. Tapi ingat ya, tujuan utamanya adalah tazkiyatun nafs, pemurnian jiwa. Jadi semua aktivitas ini bukan sekedar checklist yang harus dicentang, tapi alat bantu kita untuk mencapai tujuan mulia itu. Pertama dan utama, fondasinya adalah sholat. Fokus perbanyak dan perbaiki kualitas sujud kita. Biar semangat, coba bayangin Imam Ahmad bin Hambal itu sholat 300 rakaat sehari. Bahkan cicit Nabi Ali Zainal Abidin dapat julukan As-Sajjad atau sang ahli sujud karena sujudnya sampai 1000 kali setiap hari. Ini momen kita buat gaspol sholat tahajud, taubat, hajat, dan witir. Pilar kedua adalah membangun koneksi lagi dengan Al-Quran. Ini waktu yang pas banget buat ngejar target tilawah. Nggak usah minder kalau hafalan nggak banyak. Ingat Nabi pernah bersabda kalau membaca surah Al-Ikhlas itu pahalanya setara sepertiga Al-Quran. Jadi dibaca berulang-ulang dalam sholat pun nilainya luar biasa. Dan pilar ketiga, refleksi. Kalau fisik udah capek buat berdiri sholat atau mata lelah membaca, disinilah inti ibadahnya, merenung. Cukup pejamkan mata, fokuskan hati dan basahi lisan dengan istighfar, sholawat, dan tahlil. Ini bentuk ibadah yang paling mudah diakses kapanpun untuk berkontemplasi. Nah, biar i'tikaf kita sah dan nggak sia-sia, penting banget buat tahu aturannya. Ada hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Yuk, kita perjelas bareng-bareng. Ini dia pertanyaan yang paling sering muncul. Boleh nggak sih keluar dari masjid pas lagi i'tikaf? Wajar banget kalau kita khawatir soal ini. Mari kita luruskan biar nggak ada keraguan lagi. Jadi gini, ada alasan yang dibolehkan, ada yang dilarang keras. Keluar buat ke toilet, ambil wudhu, atau mengambil makanan karena nggak ada yang antar, itu boleh dan nggak membatalkan i'tikaf. Ini namanya hajat darurat. Tapi kalau keluarnya buat ngobrol nggak penting, nongkrong, atau bahkan hubungan suami istri, wah itu jelas membatalkan i'tikaf kita. Ada sebuah kisah indah yang jadi contoh terbaik. Nabi Muhammad SAW tetap berada di dalam masjid saat i'tikaf, sementara istrinya, Sayyidah Aisyah, menyisir rambut beliau dari luar jendela. Ini menunjukkan betapa beliau menjaga batasan i'tikaf.
Nabi tidak keluar, dan Aisyah tidak masuk. Pelajaran penting tentang menjaga kekhusyuan. Hati-hati, ini dia jebakan zaman modern. Badan kita mungkin ada di dalam masjid, tapi pikiran kita bisa keluar jalan-jalan lewat smartphone. Scrolling media sosial, balas chat yang gak penting, itu semua bisa merusak esensi itikaf. Saran terbaik, kalau bisa, nonaktifkan ponsel Anda. Raih pengasingan yang sesungguhnya. Pada akhirnya semua usaha kita ini, semua pengorbanan ini, tujuannya cuma satu, untuk meraih hadiah utama, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itikaf adalah cara kita untuk menjemput bola. Dan sebagai penutup, coba kita renungkan ini dalam-dalam. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Kita nggak pernah tahu apakah tahun depan masih diberi kesempatan. Motivasi ini seharusnya cukup untuk membuat kita nggak menunda-nunda lagi dan memberikan yang terbaik sekarang juga. Jadi panggilan untuk retret spiritual ini sudah ada di hadapan Anda. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita akan menjawab panggilan ini untuk memaksimalkan sisa Ramadan yang sangat berharga?